Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista. Boneka adalah benda yang lucu dengan berbagai macam rupanya. Ada yang menyerupai manusia, hewan, bahkan benda-benda lainnya. Boneka biasanya enak untuk dipeluk-peluk seperti guling. Duh, jadi pengen meluk boneka deh. Tapi di dunia spiritual, kadang boneka digunakan sebagai media. Boneka santet misalnya dipakai untuk menyantet orang dengan menusukkan jarum. Atau jenglot itu bisa juga disebut sebagai boneka karena secara fisik benda yang rupanya mirip manusia. Boneka memang lucu tapi bisa juga menjadi menyeramkan ketika si boneka itu dimasuki arwah. Makanya banyak film yang bercerita tentang boneka-boneka yang menakutkan karena bentuk seramnya. Siapa sih yang gak tahu boneka Chucky? Sampai-sampai ada filmnya juga. Ada juga boneka Annabelle yang terkenal juga dengan beberapa filmnya. Nah, kalau di Indonesia ada juga film horor yang bercerita tentang boneka seram. Boneka Sabrina misalnya, yang filmnya dibintangi oleh Sarah Wijayanto. Nah, tahukah pemirsa Ganjil Misteri, ada beberapa boneka yang bukan diliputi hal-hal lucu, melainkan kisah-kisah seram. Bahkan, melihat bentuknya saja dapat membuat kita merinding. Beberapa boneka ini diduga menyimpan cerita mistis yang konon membawa petaka, mulai dari yang mengalami sakit hingga menyebabkan kematian. Dan berikut ini 5 kutukan boneka pembawa petaka yang ada di dunia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan komen video ini dan juga subscribe YouTube channel Ganjil Misteri agar kalian tidak ketinggalan kisah ganjil berikutnya. Kisah pertama, heboh boneka tulisan Arab pembawa kematian di Singapura. Misteri boneka cantik dengan mata yang tertutup kain bertuliskan Arab membuat geger warga Singapura. Berita menggemparkan tentang boneka porselin cantik yang matanya ditutup dengan kain putih bertuliskan Arab ini ditemukan di sebuah jalan di Singapura. Boneka tersebut diletakkan begitu saja bersandar di sebuah pohon. Apalagi ada yang menyebutkan untuk tidak membuka penutup mata karena bisa menyebabkan hal buruk bahkan sampai kematian. Tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai pemilik boneka ini. Dengan bentuk yang cukup menakutkan, foto boneka ini pun langsung tersebar di dunia maya. Bahkan ada yang memposting foto boneka ini dengan kain penutup mata yang telah terbuka. Konon, boneka ini sengaja dibuang oleh pemiliknya karena memiliki aura jahat dan bisa bergerak sendiri. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa boneka ini bisa bicara dengan suara wanita. Karena itulah, mata boneka ini ditutup dengan doa-doa bertuliskan huruf Arab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berita tentang kutukan boneka ini juga menyebar dengan cepat. Sebuah berita yang belum jelas kebenarannya menyebutkan bahwa ada satu orang yang sudah melihat boneka ini tanpa penutup matanya dan ditemukan gantung diri beberapa saat kemudian. Wow, rumor seperti ini beredar dan masih penuh dengan tanda tanya. Beberapa situs berita dari seluruh dunia juga menulis berita tentang boneka misterius ini. Ada orang yang mengatakan bahwa ini hanya sekedar keusilan orang-orang tertentu, namun ada juga yang mengatakan memang ada hawa jahat dari boneka tersebut. Nah, coba pemirsa Ganjil Misteri, perhatikan boneka ini. Bener gak sih ada aura jahatnya? Percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi kepada pemirsa ya. Kisah kedua, misteri boneka terkutuk di Inggris sampai dipaku ke pohon. Ada boneka misterius yang konon terkutuk di Inggris. Sampai-sampai boneka terkutuk itu dipaku ke pohon. Dan ditempeli papan bertuliskan iblis hidup di sini. Ih, serem banget gak sih? Warga Liverpool, tepatnya yang tinggal di area Old Swan, dikagetkan dengan penampakan sebuah boneka misterius yang tidak diketahui asal-usulnya. Boneka tersebut ditemukan dalam keadaan terpaku di pohon.
Di bagian dada boneka misterius ini tertempel papan bertuliskan "Evil lives here", yang artinya kurang lebih iblis hidup di sini. Menunjukkan bahwa boneka itu bukanlah boneka sembarangan, melainkan sudah dirasuki arwah jahat. Boneka misterius tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang wanita bernama Dawn Hall. Hall menemukan boneka itu dalam perjalanannya saat hendak berangkat kerja. Hall pun sempat memotret boneka terkutuk itu dan sekarang dia merasa ketakutan sendiri. Dia pun menduga-duga apakah dia sekarang juga ikut terkena kutukan atau tidak. Apalagi di daerah sekitar situ ditemukan kuburan massal, tepatnya berada di sekitar Saint Oswald Street yang lokasinya tak jauh dari tempat penemuan boneka itu. Di pemakaman massal itu ditemukan sekitar 3.561 jenazah yang ditumpuk dalam peti mati setinggi 16 buah. Pemakaman itu ditemukan oleh seorang pekerja di tahun 1973. Rumor yang beredar di kalangan warga lokal menyebutkan banyak jenazah itu ditemukan dalam kondisi berlubang di bagian dadanya, seperti ditusuk oleh pasak kayu, seperti di film-film Dracula. Sampai saat ini, pemakaman massal itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Pun demikian dengan boneka terkutuk ini. Apakah ada kaitan antara keduanya? Sampai saat ini pertanyaan tersebut masih belum terungkap. Menurut pemirsa Ganjil Misteri, gimana nih jawabannya? Kisah ketiga, aneh. Boneka di Meksiko tidak bisa dibakar karena dianggap terkutuk. Warga kota San Antonio La Esperanza, Meksiko sempat dibikin geger dengan penemuan boneka ventriloquist seukuran manusia mengapung di sebuah sungai. Mulanya, warga mengira boneka tersebut merupakan mayat sebelum akhirnya bergegas menariknya dari sungai. Begitu diletakkan di daratan, paras boneka yang sempat tertutup selendang dan berpostur tubuh laki-laki ini membuat warga merasa ngeri. Boneka itu bahkan dianggap pernah digunakan untuk ritual pemujaan setan. Warga yang didera rasa takut itu pun memutuskan untuk membakar boneka yang memakai setelan jas ini. Namun setelah dilahap api, boneka ini tidak mau terbakar. Alhasil, warga pun meyakini bahwa boneka ini terkutuk. Dalam video yang beredar, wajah boneka ini masih berbentuk meski telah dibakar. Hanya warna saja yang berubah menjadi hitam. Mata boneka yang membelakang memberikan kesan melotot yang menyeramkan. Sekaligus tekstur wajah yang seolah penuh luka membuat siapapun merinding saat melihat wujud boneka yang satu ini. Meskipun begitu, boneka yang dipercaya terkutuk ini akhirnya bisa terbakar setelah warga melakukan percobaan beberapa kali. Namun, boneka menyeramkan ini tetap menyisakan misteri terkait siapa pemiliknya dan mengapa pemiliknya membuang si boneka dengan cara yang aneh. Nah, kalau menurut pemirsa Ganjil, kenapa nih pemilik boneka membuang boneka itu? Tulis di komentar di bawah ya. Kisah keempat, boneka Robert, boneka kutukan yang meneror sang pemilik. Pemirsa Ganjil Misteri tentu familiar dengan boneka Chucky. Boneka Chucky yang sadis dan seram itu ternyata terinspirasi dari boneka Robert the Doll sehingga sering disebut sebagai The Original Chucky. Kisah boneka Robert ini bermula pada tahun 1900-an ketika seorang anak laki-laki bernama Eugene Robert Otto dihadiahkan sebuah boneka buatan tangan oleh pelayan yang bekerja untuk orang tuanya. Konon, pelayan itu merupakan korban kekerasan dari orang tua Eugene. Maka, untuk membalaskan dendamnya, ia memanfaatkan pengetahuannya tentang ilmu sihir voodoo dan mengutuk boneka tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Eugene pun menjadi sangat dekat dan bersahabat baik dengan boneka itu. Bahkan, ia menamai boneka itu dengan nama tengahnya sendiri, Robert. Tak hanya itu, Eugene juga memakaikan Robert dengan seragam pelautnya ketika dia masih bayi yang sampai sekarang masih dipakai oleh boneka tersebut. Rumah yang ditinggali Eugene terletak di 534 Eaton Street dan dibangun pada tahun 1890-an. Di sanalah Eugene bertemu dengan Robert untuk pertama kali hingga menjalin persahabatan yang berlangsung sampai Eugene akhirnya meninggal dunia. Awalnya, Robert tampak seperti boneka pada umumnya.
Tetapi peristiwa aneh dan menakutkan mulai terjadi secara perlahan. Keanehan pertama terjadi di suatu malam ketika Eugene yang pada saat itu masih berusia 10 tahun terbangun dan melihat Robert sedang duduk di ujung tempat tidur sambil menatapnya. Beberapa saat kemudian, ibunya Eugene terbangun karena mendengar teriakan histeris dari kamar Eugene yang disertai bunyi barang-barang seperti dilempar dengan sangat keras. Eugene berteriak minta tolong dan memohon agar ibunya segera menyelamatkannya. Ketika akhirnya sang ibu berhasil membuka pintu kamar Eugene yang terkunci, ia mendapati putra kesayangannya sedang meringkuk ketakutan di tempat tidur. Sementara kondisi kamarnya telah berantakan dan Robert tampak duduk manis di kaki ranjang. Eugene hanya berkata, "Robert yang melakukannya." Namun peristiwa tersebut rupanya tidak berdampak pada persahabatan mereka. Keduanya tetap dekat bahkan ketika Eugene tumbuh dewasa menjadi seorang penulis dan pekerja seni. Orang tua Eugene sering mendengar putra mereka yang kamarnya ada di lantai atas berbicara dengan boneka Robert. Dan bagian mengerikannya adalah boneka itu membalas. Awalnya mereka mengira bahwa itu adalah Eugene yang hanya berpura-pura. Tetapi suara balasan tersebut benar-benar berbeda dari suara sang putra. Terlebih, kedua orang tua Eugene pernah menyaksikannya sendiri, bahkan melihat perubahan ekspresi di wajah boneka Robert. Selain itu, Robert juga sering tertangkap basah sedang tertawa, berlari menaiki tangga, dan menatap keluar jendela dari lantai atas. Ih, serem banget ya pemirsa Ganjil Misteri. Akhirnya bertahun-tahun berlalu, Eugene pun menikah dan meninggalkan rumah keluarganya. Namun setelah kedua orang tuanya meninggal, ia lantas kembali ke rumah tersebut dan mendapati Robert yang ternyata dikurung di loteng. Terlepas dari protesan sang istri, Eugene memindahkan Robert dari loteng dan memberinya kursi khusus di dekat jendela agar dia bisa melihat keluar ke arah jalanan. Sebebasnya dari loteng, boneka tersebut kembali berulah. Para pejalan kaki mengaku bahwa terkadang mereka melihat ada yang bergerak dari kamar ke kamar dan mengintip keluar di setiap jendela yang dilewatinya. Muak dengan keisengan Robert, akhirnya Eugene mengembalikan boneka itu ke loteng. Tentu Robert tidak senang akan hal itu, kembali dikunci di loteng. Maka lagi-lagi dia berulah, membuat penghuni rumah kerap mendengar suara langkah kaki di loteng, sama seperti suara seseorang yang lagi mondar-mandir sembari terkikik jahat. Anak-anak tetangga pun melaporkan bahwa mereka masih melihat Robert mengawasi dari jendela di kamar atas dan mengatakan bahwa boneka itu benar-benar mengejek mereka ketika mereka berjalan ke sekolah. Ketika Eugene mendengar hal ini, ia segera menyelidikinya. Bagaimanapun, Eugene berpikir bahwa ia telah benar-benar menaruh dan mengunci Robert di loteng. Jadi tidak mungkin kan dia bisa duduk dekat jendela kamar atas. Namun betapa terkejutnya Eugene ketika dia membuka pintu kamar tidur dan melihat Robert sedang di sana duduk manis di atas kursi goyang dekat jendela. Wah, serem banget ya. Karena marah, geram, Eugene pun kembali mengunci Robert di loteng dan hal ini terjadi berkali-kali karena bagaimanapun ia tetap menemukan Robert duduk di dekat jendela di kamar tidur lantai atas, tempat yang sama persis dengan sebelumnya. Jadi walaupun sudah diletakkan di loteng, memang berkali-kali Robert balik terus dan selalu duduk di tempat yang sama. Beberapa tahun berlalu dan akhirnya Eugene pun meninggal dunia pada tahun 1974. Tak lama kemudian, sebuah keluarga pemilik baru pindah ke rumah tersebut di Eaton Street dan putri mereka yang berusia 10 tahun sangat senang ketika mereka menemukan Robert the Doll ada di loteng. Namun kegembiraannya segera sirna lantaran ia bersaksi bahwa boneka Robert itu hidup dan ingin menyakitinya. Ia sering terbangun di tengah malam seraya menjerit ketakutan. Gadis tersebut juga memberitahu orang tuanya bahwa entah bagaimana Robert telah pindah ke kamar tidurnya. Nah sekarang Robert telah diamankan dalam sebuah kotak kaca di Fort East Martello Museum di Key West, Florida. Robert the Doll masih kerap mengejek
dan menakut-nakuti pengunjung yang datang untuk melihatnya di museum, terutama bagi mereka yang mau mencoba mengambil fotonya. Secara ajaib, kamera mereka tidak berfungsi ketika hendak mengambil gambar Robert. Robert tampak tidak menyukai dirinya difoto tanpa izin dan bahkan dikabarkan beberapa kali telah menyerang orang-orang yang melakukannya. Itu sebabnya beberapa pengunjung sengaja meninggalkan surat permintaan maaf kepada Robert sehingga kini tampak cukup banyak surat yang menghiasi dinding rumah barunya. Meskipun Robert the Doll telah dikunci di dalam sebuah kotak kaca dan sangat jarang dikeluarkan, itu bukan berarti dia tidak lagi berulah. Selain sering menakut-nakuti pengunjung, ia juga kerap menakut-nakuti para staf museum. Beberapa staf berkata bahwa mereka sering melihat ekspresi Robert yang berubah, mendengar boneka itu terkikik seperti iblis, dan bahkan ia pernah menempelkan tangannya di kaca. Ih, serem banget ya kalau bisa lihat kayak gitu malam-malam. Sampai sekarang, ia tetap menjadi objek menarik dan populer yang masih sering dikunjungi oleh orang-orang saat datang ke museum. Kisah kelima, boneka Annabelle, boneka pembawa malapetaka. Boneka terakhir ini tentu sudah tidak asing lagi, karena sudah pernah dijadikan sebuah film horor, yaitu Annabelle. Apakah pemirsa ganjil tahu bahwa Annabelle adalah kisah nyata? Hanya saja, jika Annabelle dalam film memiliki ekspresi yang menakutkan, boneka Annabelle yang sesungguhnya justru berbentuk imut. Dalam film, Annabelle adalah boneka berbentuk anak perempuan yang terbuat dari bahan kayu. Sedangkan Annabelle yang asli adalah boneka jenis Raggedy Ann doll yang terbuat dari kain. Kisah yang menyertai boneka ini tidak kalah menakutkan dengan filmnya. Annabelle adalah boneka yang dulunya dimiliki oleh seorang gadis dari sekolah keperawatan bernama Donna. Boneka ini merupakan pemberian dari ibunya Donna. Donna sangat menyukai boneka itu hingga ia membawanya serta saat pindah ke apartemen kampusnya. Beberapa lama setelah pindah, boneka itu mulai menunjukkan keanehan. Boneka itu sering berpindah tempat meskipun tidak ada orang yang memindahkannya. Beberapa kejadian misterius yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat membuat Donna dan sahabatnya Angie yakin kalau boneka itu masih hidup. Akhirnya keduanya pun membawa boneka tersebut ke paranormal. Usut punya usut, ternyata boneka itu dirasuki oleh arwah seorang gadis kecil bernama Annabelle. Annabelle tewas bertahun-tahun lalu dan jasadnya ditemukan di lokasi apartemen Donna, jauh sebelum kawasan itu dijadikan pemukiman. Karena merasa iba, Donna pun lalu mengizinkan Annabelle untuk tinggal di dalam boneka miliknya. Tetapi ternyata arwah gadis kecil itu ternyata tidak berhenti melakukan keisengan. Menurut salah satu teman Donna yang bernama Lou, boneka itu bahkan pernah mencoba mencekiknya dan mencakar dadanya hingga berdarah. Konon, Lou sangat membenci boneka itu. Dia menganggap rasa sayang Donna terhadap boneka seram itu tidak wajar dan bersikeras agar teman seapartemennya itu membuang Annabelle. Kisah tentang boneka Annabelle ini kemudian sampai di telinga Ed dan Lorraine Warren, dua orang investigator fenomena paranormal yang cukup terkenal. Kisah petualangan Warren dan mendiang suaminya dalam mencari hantu pernah diadaptasi di film The Conjuring dan Amityville Horror. Pasangan Warren kemudian melakukan investigasi dan akhirnya meminta boneka Annabelle dari Donna. Sekarang, Annabelle menjadi koleksi di Warren Occult Museum di Modus, Connecticut yang dikelola oleh Lorraine Warren. Annabelle kini dipasang bersama benda-benda berhantu yang dikumpulkan pasangan Warren dari kasus-kasus paranormal yang mereka selidiki. Kalau pemirsa Ganjil Misteri berkunjung ke museum itu, Anda akan mendapati peringatan berbahaya, jangan sentuh apapun di lemari tempat Annabelle disimpan. Menurut Warren, boneka itu masih suka berulah di malam hari. Konon, dua pengunjung museum sempat mengalami kecelakaan setelah mengejek kemampuan Annabelle. Serem banget ya pemirsa Ganjil Misteri. Coba, ada yang berani gak nih ngunjungin museumnya dan bertemu dengan boneka Annabelle? Itulah tadi 5 kutukan boneka yang paling menyeramkan.
Kalau menurut pemirsa Ganjil Misteri, boneka mana yang paling seram? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan komen video ini dan subscribe YouTube channel Ganjil Misteri. Saya Krista Kalista, terima kasih dan sampai jumpa.